Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Bapak bagaimana keadaannya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bapak. Bapak di sini saya ini terima kasih sekali ya Pak ya atas kesempatannya pada sore hari ini untuk mau diwawancara gitu ya Pak ya. Di sini terkait saya di sini ada tugas nih demonstrasi kontekstual di mana pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sini ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Bapak terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Biasanya kan hal-hal yang selalu ada kasus-kasus terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah gitu ya Pak ya. Nah di sini yang ingin saya tanyakan dulu sama Bapak nih ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya terima kasih. Jadi sebagai pemimpin itu kasus seperti itu pasti akan selalu ada, baik di sekolahan maupun di masyarakat. Nah kasus yang diberi dilema etika itu diantaranya yang untuk di sekolah misalkan ya, yang sudah kita rasakan di sekolah yaitu pada kenaikan kelas biasanya. Ya dulu pernah pada zaman kelasnya Pak Ajim itu ada 2 anak 12 siswa yang mendapatkan ya perhatian yaitu zaman Dharmaka sama Jujun. Itu sangat dilematis sekali sehingga perlu diskusi yang alot, walaupun akhirnya kan diusulkan naik, tapi akhirnya juga kan anaknya malah keluar juga gitu ya. Itu kan dilema yang biasa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya yang dilema etika itu biasanya juga dalam BPDB biasanya yang paling rawan saat ini ya Pak. Seperti kemarin juga kita dilematis sekali ya, bagaimana memutuskan apakah kita menerima 9 kelas saja atau menerima 12 kelas. Itu dilema yang ya harusnya kita buatkan solusinya. Alhamdulillah kita membuat satu keputusan yang tepat sehingga tidak menghasilkan, tidak berbentuk panjang. Itu diantaranya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk kasus-kasus yang dilematis ya sama-sama benar, sama-sama memberikan keuntungan atau kebajikan, maka kita itu biasanya akan memberikan atau akan mendiskusikan itu terutama dengan pengelola sekolah, dengan tim manajemen sekolah, Kapolsek, staf itu akan senantiasa diajak bermusyawarah untuk memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kasus itu. So proses itu tidak bisa diselesaikan sendiri biasanya ya. Itu saya harus memberikan penjelasan atau memberikan masukan dari Kapolsek dan staf. Itu yang biasanya saya lakukan. Jadi seperti misalnya kasus apa Pak misalkan di sini untuk pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan itu? Ya yang biasanya yang paling banyak itu diantaranya adalah pengambilan keputusan dalam hal dalam hal misalkan memberikan nilai pada siswa atau kenaikan kelas atau misalkan kelulusan atau kadang misalkan memilih siswa yang mana yang dijadikan misalkan wakil untuk sekolah kita untuk perlombaan. Itu biasanya kalau ini kita bisa lihat yang baik. Jadi berbasis nilai di sini namanya kan yang bisa bertanggung jawab, misalkan ya kalau nanti siswa untuk wakil di sekolah ya tidak memalukan mungkin ya. Jadi antara misalkan terus siswa ini bagus ya udah kadang suka sulit gitu ya gimana ya. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan seperti ini dari salah satu kasus misalkan tadi ada kasus 3 PPDB nih yang tadi awalnya 9 kelas menjadi 12 kelas, misalkan langkah-langkahnya seperti apa sehingga selama ini menjadi 12 kelas. Ya, untuk PPDB kemarin di langkah-langkah yang kita ambil adalah pertama kan kita mengajukan 9 kelas itu berdasarkan kesiapan ruangan kita. Kemudian begitu berkembang pendaftar yang sangat membludak, maka kita diskusikan pertama dengan lokasi sarana. Pertama kami sarana bagaimana memungkinkan nggak kalau kita menerima 12 kelas.
Nah, ternyata setelah bisa dimungkinkan, yaitu dengan mengefektifkan ruangan-ruangan, nah maka kita bisa ambil itu. Kemudian kita minta pada masyarakat yang katakanlah memaksakan kehendaknya, atau sebenarnya tidak memaksakan ya, yang memohon kepada kita untuk ditambahkan kuota, kita minta penguatannya. Di antaranya adalah semua keputusan yang saya ambil itu adalah berdasarkan usulan dari masyarakat, sehingga semua kepala desa, kepala masyarakat itu membuat surat pernyataan minta kuota tambahan kelas, sehingga saya yakin nanti kalaupun ada mempertanyakan, kita bisa kuat dalam mempertahankan keputusan itu. Jadi itu ya langkah-langkahnya. Ya. Wah, menarik sekali ya Bapak ya. Di sini pasti perjuangannya sangat panjang sekali ya ketika PPDB ini, karena kan harus bebas dari pungli juga ya Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, ini hal-hal yang efektif gitu. Kalau hal pengambilan keputusan, yang efektif itu manakala keputusan itu memang berpihak pada kepentingan umum. Kemudian keputusan itu diambil dengan suara bulat, artinya bukan tidak ada lagi unsur subjektif, tapi ini objektif, semata-mata semuanya sesuai dengan ya berbasis data lah kalau zaman sekarang ya. Keputusannya berbasis data, berdasarkan data, sehingga kita tidak ngambil keputusan yang sifatnya subjektif, semuanya berdasarkan data-data fakta yang ada. Nah, itu yang paling penting saat ini ya. Jadi hal yang efektif di sini harus berpihak kepada kepentingan umum yang Ya. utamanya, kemudian juga berbasis data. Jadi kalau ada hal apa-apa berarti harus ada datanya dulu gitu ya, jangan fiktif gitu di sini ya. Berarti kalau di sini, kalau di dalam prinsip pengambilan keputusan ini berbasis hasil akhirkah, peraturan atau rasa peduli dari salah satu contoh kasus ini Pak? Misalkan tadi di PPDB ini berbasis hasil akhir, peraturan atau rasa peduli? Tentu saja kalau dalam PPDB ini kita awalnya akhirnya dulu, akhirnya kita ambil 12 kelas. Lalu dengan 12 kelas ini apakah berbenturan nggak dengan peraturan? Ternyata peraturan masih membolehkan untuk SMA maksimum 12 kelas dan maksimum untuk per kelasnya 36, itu tidak melanggar aturan. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita lihat dulu hasil akhirnya, kemudian bentrok nggak dengan peraturan yang ada? Ternyata tidak. Jadi bisa masuk ke 3 prinsip Ya. ini ya Pak ya? Coba kalau anak-anak misalkan dari Citembong sana ada sekolah, kalau kita ngambil 9 kelas, ada yang diterima satupun. Apalagi yang dari Nyenang tidak sudah ada. Iya, iya. Oleh karena itu saya ambil jangan seperti itu ya. Jadi bukan hanya rasa kasihan, tapi juga mungkin keluarga yang lainnya juga ada. Kan dalam peraturan Pergub ya, yang menjadikan Pergub dan ya Permen tentang ya nomor 1 tahun 2022 tentang PPDB ini jelas diatur gitu ya. Artinya untuk SMA itu maksimum 12 lomba, tiap lombanya itu tidak dilanggar. Nah, kemudian ya tidak ada pelanggaran untuk itu ya. Nah, kemudian juga secara faktual kita masih bisa memberikan layanan yang maksimum untuk siswa. Artinya tidak ada siswa yang belajar di luar gitu ya. Semuanya berikan kelas yang cukup layak. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang menjadi tantangan ada nggak? Dalam pengambilan keputusan itu pasti selalu ada resiko. Sebab dalam namanya pemimpinan bisa ada resiko yang diambil, itu namanya resiko jabatan. Nah, termasuk diantaranya yang kemarin berat itu oleh kita laksanakan, misalkan pada saat saya harus mengambil keputusan ya memberhentikan Pak Sampan dengan Pak Agus, itu berat juga pertimbangan dengan, tapi dengan melihat latar belakang, melihat semua data yang ada, kita ambil keputusan yang lebih baik. Demikian juga kemarin yang masih hangat ya di sekolah kita, pada saat tim GLS minta perubahan struktur organisasi di perpustakaan, nah kita kan ambil juga bagaimana nih data-datanya. Udah kita dengan data yang ada kita buatkan perubahan. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya di sini apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya ini seperti apa yang akan dijalankan? Ya, kasus dilematik itu pasti berbeda tingkatannya ya. Malah kalau tingkatannya itu sudah diselesaikan di tingkat wali kelas, selesaikan dengan tingkat wali kelas dengan guru BK. Kalau kasus dilematik itu sampai ke tingkat wakasek, ya selesaikan di wakasek. Kalau masih lebih tinggi lagi, baru selesaikan di tingkat kepala sekolah. Jadi harus ada tingkatannya. Gak bisa semuanya masuk kepala sekolah, nanti kecapean kepala sekolahnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil kasus khusus ini, jadi yang paling penting itu untuk mempermudah mengambil kasus adalah kita harus punya tim yang kuat diantaranya. Nah, untuk tim yang kuat itu diantaranya kita harus mempermudah, harus memiliki kompakan antara guru ya, wakasek, wali kelas, guru BK, ini semuanya kompak dan peduli pada penanganan siswa, pada kemajuan sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komunikasikan. Soalnya biasanya saluran komunikasi itu harus jangan sampai tersumbat, harus dijalankan. Karena itu kita harus banyak ngobrol baik formal maupun informal untuk menggali informasi dari ini penting sekali, sehingga dari itu kita mengetahui dengan sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan di sini Pak nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Jadi yang jelas setelah kita pelajari, setelah kita bawa dalam kehidupan ini, kita harus berpikiran positif dan hilangkan berpikir dualisme. Artinya kita berpikir baik buruk, berpikir salah benar. Kita harus mulai berpikir menerima segala sesuatu itu dengan penuh. Sekali ya, jadi kehidupan akan selalu ada masalah gitu, tapi kita harus berpikir positif. Bapak, terima kasih ya Pak atas wawancaranya hari ini. Semoga dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak ini membawa dampak baik untuk kemajuan sekolah ke depannya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Apabila ada kesalahan. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Begini Pak, saya ada salah satu tugas nih dari kegiatan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8. Saya ini harus mewawancara kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di sini kepala sekolah idola, di mana bagaimana cara nantinya menangani kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral di sini, Bapak. Jadi saya masuk ke modul 3 mengenai kepemimpinan pembelajaran itu, Pak. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh ya, Pak? Boleh. Tanya jangan yang sulit-sulit. Enggak, Pak, enggak. Nah, Bapak gini, pertanyaan pertama nih. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Harus melihat ya, mengumpulkan fakta-fakta ya, kita analisis kasusnya dengan dengan fakta-fakta yang ada gitu. Yang ada, baik itu faktanya melihat langsung, observasi langsung ya, atau faktanya itu adalah dari misalnya dari BP, dari guru dan sebagainya ya, sehingga kita mempunyai data yang lengkap nanti dalam mengambil keputusan. Nah, ini adalah ya, ketika ada kasus seperti itu kita lihat bagaimana kebermanfaatnya bagi anak tersebut. Jadi kalau kita ingin memutuskan sesuatu ya, kita harus lihat ya manfaatnya bagi anak tersebut. Kalau kita misalnya tidak dinaikkan, itu akan lebih besar
mudorotnya daripada manfaatnya, maka kita jangan tidak naikkan. Tapi kalau itu misalnya menaikkan itu lebih bermanfaat, maka kita ya buat pengembangan tersebut. Ya, karena banyak orang ketika adjustment anak tersebut misalnya tidak naik, ya, maka itu bukan pilihan yang terbaik untuk anak tersebut. Jadi lihatnya bukan kepentingan sekolah, tapi kepentingan anak tersebut. Jangan sampai nanti ketika tidak naikkan, anak tersebut malah lebih tidak baik, itu akan lebih berdosa. Baik Pak, berarti itu adalah salah satu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya. Nah ini kan keputusan yang benar-benar kepentingannya sama-sama benar gitu ya di sini. Nah sama-sama benar ini dari misalkan kasus kenaikan kelas ini, nilai kebajikan apa yang ada gitu dalam pengambilan keputusan ini, kenapa anak itu misalkan harus naik tadi kan banyak mudorotnya gitu ya, atau keputusan itu kadang harus diambil tepatnya bagaimana itu? Jadi saya lebih banyak memutuskan itu adalah anak itu dinaikkan. Artinya kenapa harus demikian? Jadi ketika kita mengambil keputusan yang misalnya harus tidak naikkan, itu harus datanya itu harus lengkap. Misalnya datanya ya, anak tersebut sudah dilakukan pembinaan, sudah divisitasi ke rumahnya, sudah juga ada pemanggilan. Mungkin kalau misalnya perlu anak tersebut adalah ada semacam perjanjian dan sebagainya. Maka pembinaan itu sudah semaksimal mungkin atau tidak. Jangan nanti anak tersebut belum kita lakukan pembinaan, kita sudah keputusan tidak naik. Nah, itu berarti tidak bijaksana pilihan kita. Kalau misalnya biasanya kalau anak masih sekolah dan sebagainya, ya anak tersebut masih ada semangat. Nah, bagaimana kita ya artinya begini, ketika mengambil keputusan akhir, seharusnya jangan akhir. Ya, anak tersebut bermasalahnya di mana? Nah, kalau kita tahunya akhir, berarti kita tidak melakukan pembinaan. Tapi kalau kita tahunya awal, kita melakukan pembinaan, dampingan, pemantauan dan sebagainya. Ya, saya yakin anak tersebut kalau misalnya tersebut punya keinginan untuk motivasi untuk belajar, dia akan mengikuti ya, hal-hal baik yang sudah dilakukan tersebut. Tetapi kalau kita menemukannya di akhir, maka yang salah itu adalah kita sebagai guru yang mungkin pemantauannya adalah di akhir, ya dia sehingga kualitas melakukan pembinaan tersebut. Baik Bapak, wah hebat sekali Bapak ya. Sebelum ke pertanyaan langkah-langkah, Bapak di sini sudah memaparkan bagaimana langkah-langkah prosedur yang sudah dilakukan gitu ya selama ini, itu terkait pengambilan keputusan kenaikan kelas atau kelulusan anak di sini ya. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya di sini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin bisa ada contoh yang lain gitu. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus berdayakan sumber daya yang ada di sekolah. Jadi misalnya tadi ketika kita akan menaikkan atau tidak meluluskan seorang anak, maka ya yang pertama itu indikator. Ya, yang pertama adalah wali kelas. Ya, wali kelas itu harus yang tahu tentang anak tersebut ya dalam kelasnya. Kalau itu lolos, ya wali kelas misalnya anak tersebut sudah beberapa hari tidak hadir dan sebagainya, tidak ada laporan dan tidak ada tindakan dari pelajar, berarti itu salah. Ya, wali kelas tidak atau tidak memperhatikan hal ini. Ya, ketika wali kelas menemukan itu, maka selanjutnya adalah peran BP. BP mendampingi, ya, memberi motivasi kepada anak tersebut, lalu mengarahkan dan sebagainya, sehingga ya, kemungkinan itu ada dua ini, anak tersebut bisa mengikuti arahan dari BP, misalnya dari atau tidak. Atau tidak berarti lanjut. Ya, jangan sampai dengan seperti ini bahwa anak tersebut memang tidak mau hadir ke sekolah dan sebagainya bukan karena malas, karena faktor ekonomi misalnya, ya, karena tidak ada ongkos, karena dia harus kerja dulu misalnya di rumah bantu orang tuanya. Nah, berdosa kalau tidak masuk misalnya karena dia ya, jadi mungkin seperti itu Bu. Ya, jadi ya. Memberdayakan sumber daya ya, di sini harus ditatar dulu dari wali kelas, guru BP gitu ya Pak ya, dan semuanya mungkin latar belakang siswanya juga ya, kesiswaan juga. Oke, baik Bapak, terima kasih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, di sini ada tantangannya nggak Pak? Ada, ya tentu kan. Ya kalau contohnya seperti tadi, tantangannya adalah guru-guru yang ideal, guru-guru yang merasa bahwa anak tersebut tidak masuk misalnya di kelas dia. Ya, ininya nggak ada, kehadirannya nggak ada dan sebagainya. Mereka tidak melihat bahwa tidak hadir itu adalah hal-hal
tadi seperti yang disebutkan, mungkin ada faktor ekonomi, ada juga faktor ekonomi, jadi anak ya tidak ke sekolah, atau juga misalnya karena di kurikulum mereka itu dalam pilihan mata pelajaran, mungkin saja anak tersebut ya tidak pilihan dia, tapi dipilihkan oleh dia. Kita juga harus introspeksi ketika ya, anak tersebut dipilihkan mata pelajarannya oleh kita dan anak tersebut tidak termotivasi atau jarang masuk ke pilihan mata pelajaran tersebut, kita juga harus introspeksi diri ya. Jangan-jangan nanti anak mengeles karena saya tidak suka, misalnya kita tidak memilih pelajaran itu dan sebagainya. Nah itu tantangannya ya menjadi guru dan kedua juga dari kita sebagai karena ketika pemilihan mata pelajaran kita juga tidak bisa 100% misalnya mengadopsi keinginan-keinginan. Pasti ada anak yang diminatkan oleh kita. Itu yang jangan-jangan tidak dididik, tidak suka sekali diminatkan. Itu tantangannya. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya di sini jadwalnya nih. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Ya, jadi langsung diselesaikan dengan emosional. Ya. Nah, di sini harus dikelola dengan baik. Kita melibatkan mulai dari kelas guru, ya, terus juga guru BP, lokasi kesiswaan dan sebagainya. Ataupun semua stakeholder. Ya, ketika memutuskan itu adalah menjadi keputusan bersama dan keputusan yang terbaik. Ya. Jangan sampai keputusan itu karena emosional. Ya, kita melihat gejalanya seperti itu juga hanya yang terlihat oleh mata, ternyata di belakang itu ada kebaikan yang ya hanya yang terlihat itu yang di depan itu yang diputuskan. Nah, itu emosional. Ya, sehingga dari itu akan menimbulkan semua pihak. Ya Pak, baik. Di sini harus koordinasi gitu ya Pak ya dengan berbagai pihak dalam memutuskan suatu kasus gitu ya dilema etika ini. Ya. Adakah seseorang, lanjutkan ya Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Hal yang faktor-faktor yang mempermudah gitu Pak di sini. Ya. Yang pertama adalah orang disebut orang siswa, kemudian wali kelas, ada guru, ada BP, polisi sosioekonomi, ketiga ya, terus apa kebiasaan dan sebagainya. Jadi itu akan melihat juga atau hasil dari yang telah dilakukan administrasi oleh orang yang seluruh DPB siswa. Itu data yang dikumpulkan ya dengan data yang ada sehingga nanti keputusan sekali lagi adalah baik dari ini. Ya Pak, jadi harus yang mempermudah itu adanya data gitu ya Pak ya. Baik Pak, di sini pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Tentu banyak pembelajarannya ya. Bahwa kita fokus dengan apa yang kita lakukan nanti tadi yang memang bagi kita bahwa ternyata ada yang lebih berat masalah itu daripada diri kita. Kita koordinasi dengan guru dan sebagainya, lalu kita juga panggil anak-anak yang pokok yang di kelasnya yang memang kalau dia dirumuskan katanya dia akan dimodasi. Ternyata mereka juga benar setelah tahu bahwa ini masalah anak ini seperti ini, kalian juga misalnya kan punya masalah ini tentu tidak akan lebih baik dalam menangani itu. Nah, masalah itu adalah pedulian dan bagi itu menjadi penting ya, sehingga segala sesuatu harus diputuskan dengan hati dan rasa. Ya, baik Bapak. Terima kasih ya Bapak ya atas wawancaranya kali ini. Sangat menginspirasi sekali ya Bapak di sini sudah berpengalaman bagaimana cara memutuskan kasus-kasus yang termasuk dilema etika gitu ya di sini ya Bapak ya. Jadi memang keputusan ini harus diputuskan gitu secara bersama-sama, memberdayakan sumber daya ya intinya ya. Ya, betul. Ya Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya untuk wawancaranya. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu ya. Tawar-tawar, mohon maaf sekali. Ya, saya bisa. Ya. Boleh ya di Bundaran Aduh. Ya. Buat kita jadi jangan sedaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu Eva. Gimana Ibu Bu Eva? Ada apa? Alhamdulillah. Ya. Ibu mohon maaf mengganggu waktu Ibu di sini. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Saya ini ada tugas Ibu. Tugas, alhamdulillah saya ini sekarang sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-8. Di mana pada tugas kali ini saya harus mewawancarai kepala sekolah idola di sini terkait pengambilan keputusan kepemimpinan ya. Jadi akan menyelesaikan bagaimana caranya menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ataupun pendidikan moral. Ibu, mohon maaf di sini izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Pertanyaan yang pertama mungkin ini Bu, bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral di sekolah? Apa kasus-kasus yang ada di sekolah ini sebenarnya di sekolah itu banyak sekali, ya banyak sekali yang masuk ke dalam kasus tersebut. Tetapi pada kesempatan hari ini mungkin ibu ambil satu kasus saja, ya misalnya itu ya. Nah, PPDB adalah penerimaan beserta diri yang di sini permasalahan banyak sekali yang kita salah satunya yaitu apabila sekolah mendapatkan daya tampung sekolah ya sedikit dibandingkan dengan pendaftar atau minat dari siswa yang membludak. Di permasalahan ini yang akan kita angkat mengenai kasus dilema etika atau PDB ya, ya. Selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana Ibu di sini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih, benar gitu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalam PPDB ini? Yang saya ambil keputusan yang pertama, kita berpedoman pada aturan pada aturan yang ada. Bagaimanapun kita tidak bisa menabrak aturan yang sudah ada, dan mungkin di sini juga saya mempunyai tim di mana ada panitia dan ada tim manajemen gitu kan. Nah, tidak hanya aturan tersebut, tetapi ketika mengambil keputusan dengan dua kepentingan yang sama, saya juga di sini melalui beberapa tahapan yang kita ada di kan, tetapi kita ambil regulasi yang ada berkaitan dengan PPDB. Jadi kita tenang, kita aman karena yang berbicara itu adalah dari data pada aturan gitu kan, tidak hanya kebijakan pribadi. Jadi harus bersinergi dengan regulasi legal, regulasi ya, di sini. Ya. Kepanitiaan ada ya. Harus dilibatkan ya. Harus dilibatkan karena ya mereka juga kan yang mungkin paham budaya-budaya yang setiap tahun itu budaya di salah satu sekolah tersebut gitu. Kemudian Ibu nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang bisa dilakukan dalam khususnya di dalam PPDB. Nah, ini adalah ya. Artinya di sini kan pasti kalau siswa yang keterima ya, tetapi siswa yang tidak keterima sebaliknya ada kekecewaan. Kalau siswa kecewa untuk siswa, tetapi di sini siswa itu punya orang tua, siswa itu punya yang mungkin kalau sanak saudara gitu kan. Nah, langkah-langkah prosedur yang memang yang pertama kita sedang dulu. Nah, yang berikutnya PPDB kita ada dan yang paling terakhir supaya stabilitas dan orang tua itu supaya paham juga gitu kan, walaupun langkah ini memang capek di kita itu karena melibatkan beberapa orang, terus melibatkan supaya anak ya, supaya orang tua juga paham. Nah, itu langkah yang terakhir yaitu orang tua yang tidak kita terima itu banyak bukan langkah siswa ya, kita yang sudah diterima. Ini ya langkah yang Ibu lakukan ini, biasanya kan kita kalau pengumuman tidak aja yang terima ya, yang terima memang benar harus dijelaskan, betul sekali. Ya. Supaya paham gitu, karena kalau yang udah diterima kan kita kasih, udah yang tidak terima udah. Nah, yang tidak diterima karena kita kan sudah ada bukan draft dari kita. Nah, kita membuka web ya, membuka
sistem itu kan sudah ada yang tidak diterima dengan yang kemarin itu luring aja, nah tapi dengan cara dipisahkan gitu. Kalau yang keterima jaga attitude. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika yang penerimaan peserta ini? Satu yang dianggap efektif itu kalau kita berjalan dengan aturan, ya. Nah jadi efektivitas di sini atau atas efektif di sini yaitu kita jangan sampai bertolak belakang dengan aturan yang ada. Kalau kita memutuskan dengan berdasarkan aturan, dengan walaupun pada intinya balik lagi ke kita sebagai pimpinan ya, tetapi kita juga sebagai pimpinan tidak bisa otoriter dan tidak bisa udah weh seperti ini, tidak, tetap yang menjadi pedoman kita, yang menjadi pegangan kita adalah aturan. Jadi efektif ini kita jangan lari dari Ini pengalaman untuk saya sendiri ya, jadi saya tidak boleh lari dari koridor aturan ya, dalam pengambilan keputusan. Kasus PPDB ini, hal-hal apa saja sih yang selama ini menjadi tantangan gitu dalam pengambilan keputusan? Menjadi ini mah yaitu salah satunya kita ingin menerima semua siswa tantangannya itu ya, ingin diterima semua siswa yang mendaftar sekitar 800 orang itu ingin keterima gitu ya, tetapi apa daya tangan tak sampai. Kenapa? Karena surplus yang ada di kita itu adalah kurang, jadi tidak bisa menerima kita itu lebih dari kuota yang ada. Apalagi di setiap satuan pendidikan sesuai dengan aturan kita itu tidak bisa menerima lebih dari 12 modul. Lupa ibu yang menjadi tantangan adalah salah satunya di salah satu tidak semua sekolah itu atau pendaftar itu bisa mengakses mengakses internet. Saya udah daftar, tapi kan nggak keterima. Ternyata tidak, kalau ini tidak submit gitu kan, atau ada kurang memasukkan data sehingga ada yang dekat tuh nggak keterima nih di lokasi itu gitu kan. Baik selanjutnya Ibu ya. Sini nih, apakah Ibu ini memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Di sini maksudnya menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan. Bentuk prosedur penyelesaian ini seperti apa? Oke, nah ini penyelesaiannya yang tadi sudah dijelaskan itu adalah salah satu penyelesaian. Itu salah satu ya. Salah satu penyelesaiannya yang pertama yaitu kita bukan membedakan hari pengumuman, tetapi pengumuman itu kita melayani juga, memfasilitasi juga siswa yang tidak terima, yaitu dengan cara menjadi orang tuanya di sekolah dan juga kita. Nah itu adalah salah satu cara pemenuhannya ya. Tapi ada lagi yang lain-lainnya, namanya manusia kadang tidak puas dengan satu keputusan, tapi pasti tetap atau masih ada yang memang tidak puas atau ketika kita menjelaskan itu tidak mendengar. Nah itu salah satunya kita disebut dengan PPDB itu ada PPDB. Nah di situ adalah pusat pengaduan. Silakan kalau misalnya ada yang melakukan itu. Jadi di sini penyelesaiannya ya yaitu dua-duanya pas hari itu kalau memang permasalahannya ini gitu aja, tapi kita bisa menjadwalkan kriteria atau prosedur beberapa. Baik, dalam penyelesaian masalah ini ya sudah sesuai dengan prosedur gitu ya di sini ya. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir Ibu ya. Adakah gitu di sini seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah nih membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan yang paling mempermudah itu aturan. Itu yang paling yang sangat mempermudah kita sebagai pembina untuk mengambil keputusan. Tapi kalau kita mengawang-awang itu tidak akan ini. Makanya aturan-aturan yang ada yang berkaitan dengan suatu kegiatan itu harus kita pahami dan harus kita kuasai. Tapi nanti akhirnya itu balik lagi ke kebijakan kita, tapi tetap jangan sampai keluar dari aturan yang ada. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu di sini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan penerimaan peserta didik baru ini? Pembelajaran apalagi kalau ini yang sekolah yang kita butuh, dimana sekolah saya memang siswa harus pikirkan dengan dan tidak berdampak
apapun yang menjadi keputusan ya yang perlu kita petik dari keputusan yang kita ambil, yaitu keputusan yang memang benar-benar sesuai dengan regulasi. Itu ya, dengan keputusan yang sesuai dengan regulasi. Ya, yang tidak berdampak apa ya istilahnya tidak merugikan orang. Itu yang bisa saya ambil dan yang bisa saya ambil yang kedua yaitu suatu keputusan itu harus selalu dikomunikasikan terlebih dahulu ya. Jadi kadang suka ada miskomunikasi itu karena kita tidak mengkomunikasikan. Tetapi segala sesuatu kalau kita komunikasikan, insya Allah suatu keputusan itu akan positif dan akan berdampak yang lain. Nah itu mungkin buat saya dari saya keputusan yang diambil waktu itu dalam mungkin mudah-mudahan buat saya juga bisa mengeneralisasi ya sebenarnya ibu menggunakan keputusan apa dari obrolan itu mungkin Baik, Ibu, sini sangat menarik sekali nih diskusi dengan Ibu ini ya. Jadi membuka wawasan kepada saya juga ya bagaimana cara pengambilan keputusan yang mana intinya itu jangan keluar dari aturan. Ya, itu. Jadi di sini terima kasih sekali ya Ibu ya. Saya jadi banyak pengalaman nih ngobrol dengan Ibu. Lain kali ketika saya ada tugas atau ada permasalahan izinkan saya untuk berdiskusi kembali dengan Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.